wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Lafida Haryani dengan NIM 251131043. Pada video kali ini saya akan membahas seputar bimbingan konseling karir. Nah, kira-kira bagaimana sih pembahasannya? Mari kita simak video berikut. Let's go! Apa itu BK Karir? BK Karir adalah proses pemberian bantuan baik berupa bimbingan maupun berupa konseling yang berkenaan dengan karir. Nah, di mana bimbingan konseling karir ini bertujuan agar siswa mendapatkan informasi seputar karir, mengatasi masalah siswa yang kebingungan dengan karir, serta memberikan pilihan terbaik yang berkenaan dengan karir siswa. Mengapa para calon guru BK harus mengambil mata kuliah ini? Karena dengan adanya mata kuliah ini, para calon guru BK dapat melihat dan mempertimbangkan layanan apa yang akan mereka gunakan ketika akan melaksanakan bimbingan konseling karir di sekolah. Selain itu, diharapkan agar para calon guru BK dapat memahami prosedur pelaksanaan bimbingan karir agar bimbingan karir dapat berjalan sesuai harapan. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Mengapa seseorang harus bekerja? Pertanyaan ini mungkin menjadi pertanyaan yang umum yang sering ditanyakan berkali-kali oleh orang-orang, bahkan anak kecil sekalipun. Nah, mengapa sih orang-orang harus bekerja? Apa alasan mereka bekerja? Baiklah, mari kita bahas materi berikut ini. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti sandang, papan, pangan, dan juga kebutuhan lainnya. Tentunya dengan adanya kebutuhan ini, mereka harus mencari cara bagaimana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi dengan melalui alat tukar seperti uang. Tentunya untuk mendapatkan uang ini kita harus melakukan sesuatu, yaitu bekerja. Nah, dengan bekerja maka orang-orang tadi akan digaji dan mereka bisa membeli kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan. Yang kedua, sebagai identitas publik individu. Ketika kita menyandang suatu profesi, maka kita akan dikenal melalui profesi tersebut. Contohnya, si A adalah seorang dokter, maka orang-orang akan mengenali bahwa si A adalah seorang dokter. Nah, dengan ini maka identitas publik individu pun berlaku. Yang ketiga, sebagai identitas personal atau konstruksi diri. Nah, jadi ketika kita memiliki suatu pekerjaan, misalkan saya adalah seorang mahasiswa. Jadi ketika orang-orang bertanya bagaimana identitas saya, maka saya bisa menjawab bahwa saya adalah seorang mahasiswa. Maka mahasiswa ini adalah suatu pekerjaan yang menjadi identitas personal diri saya. Yang keempat, sebagai harapan normatif, identitas grup, dan kontribusi sosial. Nah, dalam hal ini dapat kita contohkan, misalkan keluarga saya adalah keluarga pedagang, maka orang tua saya berharap bahwa saya dapat meneruskan menjadi pedagang. Nah, oleh karena itu merupakan harapan normatif dari keluarga saya agar saya menjadi pedagang. Selain itu, jika saya menjadi pedagang, maka hal ini akan membentuk suatu identitas grup, yaitu di mana keluarga saya merupakan keluarga pedagang. Dan juga saya memiliki kontribusi sosial kepada masyarakat dengan melalui perekonomian. Yang kelima, sebagai respon eksistensial dan membantu kesehatan mental. Nah, di mana dengan bekerja ini maka akan membantu kesehatan mental kita, khususnya adalah pikiran kita. Di mana dengan bekerja akan mengasah pola pikir kita sehingga menjadi aktif dan sehat. Nah, setelah kita membahas mengenai mengapa orang-orang perlu bekerja, maka kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu permasalahan karir apa saja yang terjadi pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Mari kita cek video berikut. Let's go! Yang pertama, jenjang pendidikan SD. Nah, pada jenjang ini siswa-siswa masih labil, yaitu mereka masih sering gonta-ganti cita-cita atau profesi yang diinginkannya. Misalkan hari ini ingin menjadi tentara, hari besok ingin menjadi seorang dokter, dan hari berikutnya ingin menjadi seorang polisi. Nah, yang kedua, wawasan karir mereka masih sempit, di mana mereka hanya mengetahui karir atau profesi yang ada di sekitar lingkungannya, misalkan menjadi guru, dokter, dan polisi. Yang selanjutnya adalah mereka suka ikut-ikut kawan. Nah, di mana
Ketika temannya ingin menjadi dokter, maka ia akan ingin menjadi dokter. Dan juga ketika temannya ingin menjadi seorang polisi, maka ia akan memilih profesi polisi juga. Yang kedua, jenjang SMP. Nah, pada jenjang SMP, rata-rata siswa juga masih labil dalam menentukan pilihannya. Nah, di mana mereka masih bingung memilih jurusan ini atau jurusan ini di SMA, misalkan IPA atau IPS. Nah, yang selanjutnya adalah mereka masih bingung untuk menentukan apakah mereka akan masuk ke SMA atau SMK. Yang berikutnya, mereka takut salah jurusan karena takut tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, jenjang pendidikan SMA. Nah, pada jenjang pendidikan ini rata-rata siswa akan takut salah memilih jurusan. Nah, di mana mereka takut untuk memilih jurusan apa yang akan mereka ambil di universitas. Yang kedua, ada beberapa siswa yang masih tidak mengetahui minat dan bakatnya, sehingga menyulitkan mereka untuk memilih harus melanjutkan pendidikan kemana. Yang ketiga adalah perbedaan pendapat dengan orang tua. Nah, di mana biasanya seorang siswa akan memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan orang tuanya. Orang tuanya ingin menjadi dokter, sedangkan ia ingin menjadi seorang seniman. Nah, dalam hal ini, guru BK dapat melakukan mediasi dengan mempertemukan orang tua dengan siswanya. Jenjang pendidikan SMK. Nah, pada jenjang pendidikan ini, para siswa kerap kali merasakan bahwa mereka merasa salah pada bidangnya, di mana mereka mulai bosan atau mulai tidak tertarik dengan bidang yang telah mereka pilih sebelumnya. Yang kedua adalah mereka ingin mencoba hal baru, tapi takut tidak sesuai dengan ekspektasi, misalkan mengambil langkah ke depannya atau mengambil jenjang pendidikan berikutnya yaitu kuliah, namun berbeda jurusan dengan jurusan mereka di SMK. Nah, setelah kita membahas mengenai permasalahan karir apa saja yang terjadi pada jenjang pendidikan, maka selanjutnya kita akan membahas topik mengenai konsep dasar teori pemilihan karir, di mana pada teori kali ini saya akan mengambil dari Happenstance Learning Theory yang dikemukakan oleh John D. Crumbles pada tahun 1928. Mari kita simak video berikut. Happenstance Learning Theory, yaitu di mana teori ini menawarkan solusi untuk tidak merespon peluang atau opportunity dan kejadian tidak terduga selama proses perencanaan karir. Di mana pada tahun 2004, Crumbles merinci teori ini dalam sebuah buku berjudul Luck is No Accident, Making the Most of Happenstance in Your Life and Career. Di mana dalam teori ini seseorang bisa mengubah kejadian-kejadian tidak terduga menjadi sebuah proses pembelajaran. Nah, di mana seorang individu dilahirkan dalam keadaan atau karakteristik yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan mereka harus belajar untuk menerima diri dan juga menguasai beberapa skill yang ada di dunia. Nah, dengan hal ini, maka Crumbles memberikan suatu teori di mana suatu kejadian tidak terduga dapat dijadikan sebagai pembelajaran, dan juga sebuah peluang tidak perlu ditunggu, tapi kita yang mengejar peluang itu untuk mendapatkan peluang itu. Tidak terasa kita sudah berada di ujung video. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita telah mempelajari beberapa topik seperti apa itu BK Karir, mengapa calon guru BK harus mengambil mata kuliah BK Karir, lalu mengapa orang-orang harus bekerja, permasalahan karir apa saja yang terjadi pada jenjang pendidikan formal, serta konsep dasar teori dari Happenstance Learning Theory. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan silap kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.